kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar, yaitu iman, yaitu Islam. Banyak para penceramah, para ustadz, para kiai yang berkata seperti itu. Jikalau kalian bertanya kepada seluruh para ulama dari ujung barat sampai ujung timur, kebanyakan jikalau kalian bertanya apa nikmat yang paling besar, apa nikmat yang paling agung, maka mereka akan menjawab iman, mereka akan menjawab Islam. Tetapi jikalau kalian bertanya kepada Bahar bin Ali bin Smith, apa nikmat yang paling besar, apa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah iman itu ada karena Nabi Muhammad? Bukankah Islam itu ada karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi, jangankan bersyukur dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpuasa pada hari Asyura, puasa tersebut menjadi ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal usulnya, asbabnya, sebab-sebab daripada kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada hari Asyura. Mereka menjawab, kami berpuasa pada hari Asyura karena kami bersyukur kepada Allah, karena kami bersyukur dan berbahagia atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Maka karena kami bersyukur kepada Allah, untuk mengungkapkan rasa syukur kami, untuk mengungkapkan kebahagiaan kami, maka kami pun berpuasa. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura sehingga menjadi ibadah sunnah. Saudara-saudara, berpuasa pada hari Asyura sunnah bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena bersyukur dan bergembira atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah bagi kita. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah bukan hanya atas selamatnya Musa saja, akan tetapi atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bergembira dan bersyukur kepada Allah atas selamatnya Fir'aun menjadi ibadah sunnah, atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dikatakan, fa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada kemewahan dunia, kejayaan dunia, kesenangan dunia, kemakmuran dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan hanya Nabi Musa, para nabi, para rasul, Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, semuanya selamat berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah terima taubatnya selama ratusan tahun, 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Nabi Allah Adam Allah turunkan di bawah kaki gunung Himalaya di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Allah terima ketika di Mekah. Kenapa? Karena membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir berkat Nabi Muhammad, karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari api Namrud, karena dalam tulang sulbinya terdapat Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail alaihissalam Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, bukan hanya Nabi Musa, Nabi Allah Ibrahim
bapaknya para nabi, bapaknya para rasul Allah selamatkan berkat dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul terselamatkan beserta seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, khususnya para pemuda-pemudi Islam, pulang dari ini acara maulid, bawa akhlaknya Nabi, bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa waroknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, bawa zuhudnya Nabi. Jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, sebagai engkau punya uswah, engkau punya pedoman, engkau punya idola dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada teladan yang lebih baik, tidak ada pedoman yang lebih baik, tidak ada idola yang lebih baik selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, engkau punya pedoman. Berpegang teguhlah engkau kepada Al-Qur'annya Nabi Muhammad, kepada kitabnya Nabi Muhammad, kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangkan Nabi Muhammad, gembirakan Nabi Muhammad dengan menghidupkan engkau punya rumah tangga dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat saya terakhir bagi seluruh para pemuda-pemudi Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam, syubbanul yum rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya agama ke depan tergantung daripada kalian wahai para pemuda-pemudi. Jikalau pemuda-pemudinya baik, pemuda-pemudinya taat kepada Allah, pemuda-pemudinya patuh kepada Allah, pemuda-pemudinya mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti para ulama, mengikuti para as-salafus saleh, maka besok agama kita bakal dipegang oleh orang-orang yang baik, bakal dipegang oleh ulama-ulama yang lurus, bakal dipegang oleh ulama-ulama yang tidak bisa dibeli, ulama-ulama yang tidak bisa disogok, ulama-ulama yang tidak bisa disuap. Jikalau anak-anak mudanya baik ke depan, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik, negara bakal dipegang oleh para pejabat-pejabat yang baik, para aparat-aparat yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, jikalau para pemuda-pemudi rusak, pada pemuda-pemudi buta Al-Quran, tidak mengenal agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, anak-anak mudanya melakukan maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya berjudi, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya pergaulan bebas, anak-anak mudanya buta agama, maka besok ke depan bangsa kita, negara kita bakal menjadi negara yang buruk. Negara kita bakal jadi negara yang rusak, bangsa kita bakal menjadi bangsa yang rusak, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya para pemuda-pemudi Islam harus menjadi pemuda-pemudi yang selalu berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran, jangan pernah engkau takut menyampaikan